Kami undang kehadiran-Mu Tuhan ketika kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi santapan rohani kami yang bermanfaat. Dan kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan sesuai dengan amanat GMI pada hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat 33. Tetapi saya tambah sampai ayat ke-35. Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat ke-35. Bila sudah mendapatkan, mari kita membacakannya bersaut-sautan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Kalau seorang datang dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia akan menjadi murid-Ku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak dulu dahulu mengeluarkan barang biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-Ku. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apa ia disimpan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu menjadi pengikut Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus pada saat itu tidak merupakan suatu yang aneh pada saat Yesus ada di dunia. Karena Yesus memang adalah tokoh fenomenal pada saat itu. Kemanapun Yesus pergi, orang berduyun-duyun mengikuti dia. Tadi pagi Pak Teguh di dalam khotbahnya mengatakan berapa banyak sih orang yang mengikuti Yesus? Ribuan orang banyaknya mengikuti Yesus. Nah saudara sekalian, tapi kita tahu bahwa dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, pasti tidak semuanya menjadi pengikut Yesus. Jadi saudara sekalian, mengikuti Yesus dan menjadi pengikut Yesus itu berbeda. Ya, ada orang mengikuti aku, tapi orang ini adalah pengikutku. Beda. Nah saudara sekalian,
banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus pada saat itu. Pasti di dalam sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, mereka mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ada yang datang ikut rame-rame, karena di situ rame dia ikut. Saya waktu kecil suka nonton orang jual obat di pinggir jalan. Karena apa? Karena rame, dikumpuli orang, dikelilingi orang. Saya ikut, nimbrung di situ walaupun masih kecil, nimbrung di situ. Nah, saudara sekalian, ada sebagian orang datang mengikuti Yesus karena kepingin mendengar ajaran Yesus, asik ajarannya, beda dengan guru-guru pada saat itu mengajar. Ada orang yang mengikuti Yesus karena apa? Karena punya kepentingan. Kepentingan apa? Karena dirinya sakit, sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh. Dia datang. Dia ingin disembuhkan oleh Yesus. Dan ada lagi orang yang datang ingin melihat mujizat-mujizat Yesus. Karena Yesus melakukan mujizat hebat. Ada yang hanya mengucapkan kata-kata. Ada yang mengoles tanah dengan air liur, kemudian memoleskan ke mata orang. Ya. Yesus juga bisa mengusir setan, sehingga 2000 setan pun diusirnya. Nah, saudara sekalian, begitu banyak motivasi dari orang-orang yang mengikut Yesus. Dan Yesus pada saat itu, Alkitab mengatakan, dia memalingkan dirinya dan berkata kepada mereka dengan sebuah tantangan. Karena Yesus tahu di antara sekian banyak orang yang mengikuti dia, ada sebagian yang memang ingin mengikuti Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Dan kepada orang-orang yang demikianlah Yesus menampilkan sebuah tantangan. Apabila ada orang yang mau datang kepadaku, dia harus membenci ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, dan jiwanya sendiri. Kalau tidak layak dan tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Selalu merupakan gambaran sebuah gereja, baik gereja itu ramai dikunjungi orang atau tidak ramai atau sedang-sedang ramainya, bahwa tidak setiap orang yang datang menyembah Tuhan di gereja itu adalah pengikut Tuhan. Saudara sekalian, karena banyak motivasi orang datang ke gereja. Saya ingat waktu G30S gereja jadi ramai tiba-tiba. Karena apa? Karena banyak orang takut dikatakan tidak punya agama, rame-rame masuk gereja. Karena apa? Kalau tidak punya agama dicap jadi PKI, itu akan dihabisi. Nah, saudara sekalian, ada yang datang gereja melihat, wah banyak ya, hamba Tuhannya baik, cocok, suka bergaul, suka dengan hamba Tuhannya, dia datang ke gereja. Banyak juga orang datang ke gereja karena pergaulan. Dia lihat gereja orang-orang baik, dia mau bergaul dengan orang banyak. Ada orang datang gereja karena butuh pertolongan. Dia lihat gereja ini orang-orang baik, kalau dia susah pasti ada orang yang akan menolong nanti. Bagi muda-mudi datang ke gereja, seringkali lihat, oh kalau gereja itu banyak cewek cantik, cowok yang cakep, nah itu ramai, ya akan ramai muda-mudinya. Nah, saudara sekalian, ini satu gambaran gereja pada masa kini dari dulu sampai sekarang. Tetapi di antaranya pasti ada yang datang ke gereja sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini satu hal yang dapat kita peroleh melalui yang kita baca tadi. Hal yang kedua, Tuhan Yesus sekalipun dapat melihat motivasi dari dalam hati manusia,
Tetapi Yesus tetap ingin merekrut pengikut-pengikutnya. Karena apa? Karena Yesus tidak lama lagi menyelesaikan pelayanannya di bumi. Karena waktu itu Yesus sedang perjalanan menuju ke Yerusalem. Disitulah nanti dia akan mengakhiri pelayanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Yesus dengan sibuk merekrut murid-muridnya yang benar-benar mau menjadi muridnya untuk meneruskan nanti pekerjaannya di bumi ini. Nah, saudara sekalian, namun kita tahu kenapa Yesus lontarkan syarat-syarat itu. Ya, syarat-syarat itu bukan yang mudah. Saya sendiri bingung dengan syarat-syarat itu. Yesus katakan, siapa yang mau datang kepadaku harus membenci ibu bapaknya, membenci istrinya, anak-anaknya, saudaranya, membenci jiwanya sendiri. Nah, saudara sekalian, seharusnya kalau Yesus mau merekrut orang sebanyak mungkin, murid-muridnya, pada saat itu ribuan orang datang kepadanya, seharusnya dia berikanlah janji-janji yang muluk-muluk. Ya, kalau siapa yang mau ikut aku, dia akan makmur, dia akan diberkati, sakitnya akan disembuhkan, segala pekerjaannya akan lancar. Saya yakin ribuan orang akan mengikuti dia. Tetapi Yesus jujur. Dalam hal ini Yesus jujur. Yesus tidak pernah berdusta. Yesus mengatakan apa konsekuensi orang ikut dia. Ya. Yesus katakan barang siapa tidak membenci orang tuanya, ya, membenci saudara-saudaranya, membenci istrinya, tidak layak menjadi murid-muridnya. Bukan itu saja, saudara sekalian. Yesus pernah menyatakan kepada orang yang ingin mengikuti dia. Yesus katakan apa? Yesus katakan serigala ada liang, burung ada sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Apakah kamu mau ikut aku? Tidak ada tempat yang mantap untuk tinggal. Yesus juga pernah mengatakan kepada orang ikut aku. Dia katakan apa? Nanti Tuhan, tunggu papa aku meninggal, aku kuburkan dulu, baru aku ikut. Yesus bilang, tinggalkan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kau ikut aku, beritakan Injil kehidupan. Saudara sekalian, ayat ini selalu dianggap kejam. Ya, selalu dianggap kejam sehingga banyak orang tua tidak izinkan anak-anaknya jadi Kristen. Karena orang Kristen tidak tahu etika. Nah, saudara sekalian, Yesus juga pernah mengatakan kepada orang, ikut aku. Tapi dia katakan apa? Tuhan, aku pamit dulu ya dengan keluargaku. Wajar kan pamit dulu? Yesus katakan, orang yang membajak sambil melihat ke belakang, dia tidak layak menjadi muridku. Waduh, saudara sekalian, Yesus selalu memberikan persyaratan-persyaratan yang demikian. Yesus juga pernah mengatakan kepada orang yang mau mengikuti dia, barang siapa yang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa yang dia suka, dia harus sangkal dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara sekalian, saya melihat kata membenci ini, saya tidak puas ya. Tidak puas. Karena apa? Saya buka ya. Saya buka itu Injil. Saya nggak bisa bahasa Ibrani terus terang. Yunani juga nggak bisa. Tapi saya buka Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari. Yang kemudian membandingkan Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari. Di situ ditulis, kalau seorang datang kepadaku, tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Lalu saya juga bandingkan lagi dengan Alkitab berbahasa Mandarin. Di situ ditulis,
Kalau seorang datang kepadaku, bila tidak mengasihi aku lebih dari bapa, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudaranya, dan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu saya pikir ya, kenapa Lukas ini nggak pakai terjemahan itu ya? Kenapa di Lukas justru memakai benci ya? Ya, benci. Nah, saudara sekalian, ternyata ada latar belakangnya. Lukas ini bukan orang Yahudi. Ya, dia adalah orang Yunani. Dia satu-satunya orang yang bukan Yunani, yang bukan Yahudi, yang menulis Perjanjian Baru. Kitab yang dia tulis bukan saja kitab Lukas, tetapi juga kitab para rasul. Dan Lukas ini walaupun bukan orang Yahudi, tapi dia teman baiknya Rasul Paulus. Dan di dalam beberapa perjalanan Rasul Paulus dia iringi, dia ikut. Jadi kitab yang ditulis oleh Lukas ini sebenarnya ditujukan kepada seorang temannya yang juga seorang Yunani yang bernama Theophilus, yang sangat mengasihi Tuhan. Dia nulis pengalamannya bersama dengan Rasul Paulus, dan dia menulis Alkitab Lukas, kitab Injil Lukas adalah untuk sebenarnya orang non-Yahudi, adalah untuk pembaca mula-mula itu adalah orang non-Yahudi. Nah, kita tahu ya, ada peraturan orang-orang Yahudi. Kalau ada orang non-Yahudi yang mau masuk ke agama Yahudi, dia harus benar-benar tinggalkan ayah ibunya. Dia harus benar-benar tinggalkan istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan harus mematuhi peraturan-peraturan daripada agama Yahudi. Baru dia bisa diterima sebagai anggota daripada agama Yahudi itu. Nah, saudara sekalian, disinilah sebabnya kenapa Lukas memakai perkataan membenci. Nah, saudara sekalian, Lukas ingin menyatakan bahwa sangat mungkin bagi seseorang yang ingin mengikut Kristus, dia harus kehilangan keluarganya. Dia kadang-kadang dibenci, bahkan dia akan diancam, dibunuh. Nah, saudara sekalian, demikian juga bagi orang yang non-Kristen yang mau masuk Kristen pada saat itu. Karena kita tahu bahwa pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti Yesus pada saat itu mayoritas juga orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi tidak mudah dan tidak mau menerima ajaran Yesus. Mereka selalu menganggap Yesus itu adalah menghujat Allah. Saudara sekalian, jadi di sini Lukas ingin mengatakan kalau orang non-Kristen yang mau menjadi Kristen, kadang-kadang memang dia harus mengalami, dia dikucilkan, dia dibenci oleh keluarganya, dia dibenci oleh orang tuanya, bahkan dia diancam nyawanya. Nah, saudara sekalian, jadi jelas maksud Yesus, ya, maksud Yesus membenci keluarga di sini tidak berarti bahwa kita tidak mengasihi keluarga. Bukan artinya tidak menghormati dan tidak merawat orang tua. Karena kita lihat di dalam 10 hukum Allah, salah satunya apa? Kasihilah ayah ibumu. Saudara sekalian, ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, hukum apa yang terbesar? Yesus katakan apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesamamu itu adalah termasuk keluarga kita, dan harus dimulai dari keluarga kita. Nah, melalui Rasul Paulus, Yesus juga memberikan, Tuhan juga memberikan nasihat.
Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana membenci istri? Nah, saudara sekalian, Yakobus juga mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, membenci saudaranya, dia tidak mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia akan mengasihi saudaranya. Jadi saudara sekalian, maksud Yesus di dalam tulisan Lukas ini, membenci itu bukan berarti tidak mengasihi keluarga, tetapi dia berbicara tentang komitmen. Bagi seseorang yang komitmen mengikuti Yesus, dia harus menanggung resiko. Dia harus siap menanggung resiko. Dia harus siap menjadikan Yesus di atas segala-galanya. Ya, karena Yesus dia rela melepaskan apa yang dia cintai, yang dia miliki. Karena Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Saudara sekalian, bagi kita yang berlatar belakang keluarga Kristen, ayat ini memang nggak mengena terhadap kita. Ya, kita datang gereja tidak mungkin papa kita melarang, enggak. Karena apa? Latar belakang keluarga kita memang keluarga Kristen. Tapi bagi orang yang pindah agama seringkali terjadi. Kita lihat ya, kesaksian-kesaksian para murtadin. Mereka pindah agama dari agama tetangga ke agama Kristen. Mereka seringkali tidak diakui anak. Bahkan mereka akan disekap, akan dibunuh oleh orang tuanya. Mereka harus melarikan diri. Mereka tidak diberikan sepeser pun untuk hidup. Mereka harus cari sendiri. Saudara sekalian, ayat ini memang berbicara kepada orang-orang seperti itu. Bagi kita yang punya latar belakang keluarga Kristen, kita mungkin tidak mempunyai tantangan seperti ini. Tapi jangan kira ya, jangan kira karena demikian komitmen kita melayani Tuhan itu tidak ada gangguan. Saudara sekalian, seringkali karena kesibukan pekerjaan, komitmen kita mengikuti Tuhan jadi terganggu. Karena anak, komitmen kita jadi terganggu. Karena kesenangan dunia, karena hiburan dunia, kerajinan kita beribadah mengikuti Tuhan jadi terganggu. Ya. Banyak hal, karena kedudukan, komitmen kita terganggu. Karena status kita juga malu mengakui Tuhan, komitmen kita jadi terganggu. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu hati-hati. Siapapun dia, walaupun dia dari bukan latar belakang Kristen, maupun kita yang punya latar belakang Kristen, kita harus ingat komitmen kita di dalam mengikut Yesus. Ini yang Yesus mau. Jadi saudara sekalian, pertanyaan bagi kita, pertanyaan yang kedua, di mana posisi kita sekarang? Posisi kita di mana? Kita hanya menjadi mengikuti Yesus atau kita sudah menjadi pengikut Yesus? Ini pertanyaan bagi kita. Walaupun kita duduk di sini sudah bertahun-tahun, apakah kita sudah menjadi pengikut Yesus yang setia atau kita hanya mengikuti Yesus? Mengikuti, belum jadi pengikut. Ini pertanyaan bagi kita. Nah saudara sekalian, setelah itu Yesus memberikan 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama Yesus berikan adalah, kalau ada orang yang mau mengikut aku, sama seperti orang yang mau membangun menara. Duduk dulu, hitung dulu biayanya. Apakah cukup duitnya untuk bangun menara ini sampai selesai? Kalau tidak, jangan. Jangan sampai fondasinya sudah dibuat, tapi bangunannya tidak terbangun. Sehingga orang akan menertawakan kita. Bisa memulai, tidak bisa mengakhiri.
Nah, saudara sekalian, di sini sebenarnya Tuhan ingin semua pengikutnya seolah membangun satu menara menuju kepada Tuhan. Paulus mengatakan, aku sudah meletakkan fondasi kalian itu di dalam Kristus. Kalianlah yang bangun di atas fondasi itu, suatu bangunan. Apakah bangunan itu dari emas, perak, permata, atau hanya dari jerami? Satu hari akan diuji dengan api. Nah, saudara sekalian, Yesus di sini mengatakan perumpamaan ini sebenarnya dia ingin semua pengikutnya adalah orang yang membangun menara itu sampai jadi. Bukan saja fondasinya sudah jadi, tetapi bangunannya juga jadi dan akhirnya menyelesaikan menara itu. Saudara sekalian, Yesus juga memberikan perumpamaan bahwa umat Tuhan ini mengikut Yesus seolah-olah seperti kita berperang dengan penguasa-penguasa yang di udara. Siapa penguasa-penguasa di udara? Iblis dan konco-konconya. Saudara sekalian, hidup umat Kristen itu setiap hari berperang dengan kuasa kegelapan itu. Apakah kita menjadi pecundang atau kita menjadi pemenang? Dan Kristus melalui perumpamaan ini ingin mengatakan, jadilah pemenang di dalam peperangan. Oleh sebab itu siapkanlah kekuatanmu supaya bisa mengatasi kekuatan daripada musuhmu. Kalau musuhmu 100, kita 200. Musuhmu 300, kita 500. Saudara sekalian, kuasa Kristus mengatasi segala kuasa kegelapan. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Nah, saudara sekalian, kedua perumpamaan ini berbicara kepada kita apa? Yang pertama tadi, ikut Yesus harus ada komitmen. Yang kedua, mengikut Yesus harus bayar harga. Saudara sekalian, kita jangan menganggap bahwa mengikut Yesus itu semuanya enak, dilayani, semuanya enak ya. Kita datang memuji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan yang indah. Saudara sekalian, ada harga yang harus kita bayar di dalam kita mengikut Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita korbankan, yang kita keluarkan untuk menyatakan cinta kasih kita di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak dapat menjadi jemaat gereja yang vakum, yang hanya menanti dilayani. Tetapi kita harus menjadi jemaat yang dewasa, yang mampu melayani orang banyak, memberi dan memberi. Memberi berkat, memberi pendapat, memberi pertolongan. Saudara sekalian, mengikut Tuhan punya komitmen. Kita bisa membayar harga. Saudara sekalian, yang terakhir, Yesus memberikan perumpamaan. Garam itu baik, tapi apabila garam itu hilang asinnya, dia akan dibuang menjadi batu yang diinjak-injak orang. Saudara sekalian, di sini berbicara konsisten. Menjadi umat Tuhan, Yesus mau kita menjadi umat Tuhan yang konsisten. Kalau pada awalnya kita mengasihi Tuhan benar-benar sungguh-sungguh, maka kasih itu dipertahankan, bahkan dikembangkan, konsisten sampai akhir hidup kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jadi mengikut Tuhan jangan berhenti di tengah jalan, di 3/4 jalan, atau hanya 1/4 jalan kita mundur, tetapi konsisten seperti garam yang mempertahankan rasa asinnya, yang memberikan rasa kenikmatan, yang akan menangkal kebusukan, dan garam itu tetap berfungsi. Terus konsisten. Jangan sampai garam itu hilang rasa asinnya dan dibuang menjadi injakan orang. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus sebenarnya sangat rindu semua orang menjadi pengikutnya untuk meneruskan pelayanannya,
untuk terus memberitakan Injil, terus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, pengikut yang memang punya komitmen, punya kesediaan hati, jiwa, raga, semuanya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Yesus mau pengikutnya seperti itu. Bukan saja punya komitmen, mau bayar harga, dia juga konsisten di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini, menekankan kepada kita. Lalu kita pikir begini. Tadi saya sudah mau selesaikan khotbah saya, sudah saya tanda tangan di sini. Tiba-tiba sore saya pikir, bila demikian beratnya jadi murid Yesus, masih adakah orang yang mau jadi pengikut Yesus? Kalian dengar kan, jadi pengikut Yesus harus ada komitmen. Kadang-kadang dibenci orang, kadang-kadang ya pokoknya berat, ya berat. Jadi pengikut Yesus berat. Jadi pengikut Yesus harus bayar harga, harus berkorban. Jadi pengikut Yesus harus terus sampai akhir, nggak boleh berhenti. Jadi pengikut Yesus itu harus menyangkal dirinya, memikul salib mengikut Yesus. Oh, salib gambaran kita sesuatu yang sangat berat. Berbicara salib kita sudah ketakutan. Yesus disalib, kalau bisa saya jangan disalib. Yesus pikul salib, jatuh bangun karena beratnya salib, karena tubuhnya sudah lemah disiksa. Sekarang Yesus katakan, orang yang mau mengikuti aku harus memikul salibnya, ikut aku. Begitu berat ikut Yesus. Padahal Yesus katakan apa? Kuku itu enak, bebanku pun ringan. Saudara sekalian, Yesus suruh kita ikut dia, berarti Yesus sudah jalani. Yesus di depan, kita mengiring di belakang. Yesus tidak mungkin menyuruh kita menjalani jalan yang sulit, kita disuruh jalan dulu baru dia iring di belakang. Enggak. Jalan yang Yesus mau kita jalani sudah dijalani oleh Yesus. Makanya Yesus katakan, ikutlah aku, ikutlah jejakku. Saudara sekalian, kalau Yesus menjamin kita ikut dia, maka segala kesusahan, segala beban, Yesus akan menolong kita, memampukan kita. Berat menjadi ringan. Itu sebabnya Yesus katakan, kuku itu enak, bebanku pun ringan. Jadi saudara sekalian, ketika kita membaca, memikul salib, jangan ada rasa beban berat. Karena kalau kita memikul salib bersama Kristus, kita akan berjalan dengan ringan bersama Kristus. Lalu saudara sekalian, bila mengikut Yesus mempunyai syarat yang begitu banyak, begitu berat, apakah kita masih mau menjadi pengikut Yesus? Ini yang membuat saya bertanya-tanya ketika saya sudah menyelesaikan khotbah ini. Saya bertanya-tanya, apa yang membuat kita bergairah mau tetap mengikut Yesus? Kalau hanya demikian mengikut Yesus, mungkin banyak di antara kita akan mundur teratur. Biarlah orang lain yang mengikut Yesus. Aku belum mampu, aku belum sanggup. Saudara sekalian, murid Yesus pun demikian. Saya ingat Rasul Petrus pernah berkata kepada Tuhan, dia bertanya kepada Yesus demikian. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 28 hingga ayat 30 dia katakan demikian. Kami ini Tuhan telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Saudara sekalian, Petrus sebenarnya mau katakan di bawah lagi, apa yang kami dapat? Kami sudah tinggalkan semua kepunyaan kami ikut Engkau, apa yang kami dapat? Tetapi Yesus tidak tunggu Petrus selesaikan perkataannya. Yesus menjawab demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini
ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara sekalian, inilah janji Tuhan. Manusia boleh ingkar janji, tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji demikian, yakinlah Dia akan menepati janjinya. Lalu demikian, pertanyaan terakhir, masih maukah kita menjadi pengikut Yesus? Masih maukah kita menjadi pengikut Yesus, atau sekedar mengikuti Yesus? Mari kita jawab masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman pada hari ini kepada kami. Kami mohon Tuhan, biarlah firman Tuhan ini selalu memberi kami motivasi, memberi kami kekuatan, memberi kami kerinduan, agar kami tidak takut menjadi murid-Mu, agar kami tidak takut menghadapi segala tantangan ketika kami mau mengikut Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami, agar kami tahu bahwa Kau itu enak dan bebanmu ringan. Agar kami tidak kedar mengikuti Tuhan, tetapi kami bersemangat tetap mengikut Engkau, bersemangat menjadi murid, bersemangat melakukan pelayanan, bersemangat tetap setia, berkomitmen, bayar harga, dan tetap konsisten menjadi murid yang Kau sukai. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.